Oke semuanya, selamat datang kembali di YouTube channelnya Big Plan Official, teman-teman. Nah, kita podcast episode yang kedua ini. Nah, kebetulan episode yang kedua ini kita udah ada nama loh. Namanya kok Mas namanya? Nama podcastnya? Oh, podcastnya judulnya Random Mas, gak tahu. Oke, ngobrol podcast loh, ngobrol bangku tawa, jangan nunai loh. Jadi di episode yang kedua ini saya sudah ada co-hostnya loh, ada yang mendampingi saya yaitu Mas Fajar ya. Dia ingin nganu jobdesnya numpuk-numpuk lho saiki lho. Ingin narasumber saiki dadi host. Ya wis ngono lah. Wis pokoknya tak anu ya Kasih yo. Kerjaan langsung di kalian yo. Nah, itu lho. Dan di episode yang kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral ya, lagi trending topik di Indonesia kita ini. Yaitu apa? Tentang perselingkuhan. Selingkuhannya Pak Imbong. Pak Imbong selingkuh. Bojone Pak Imbong selingkuh, Mas. Paula itu lah. Paula apa putri Mas? Ngerti sampean? Ngerti. Ngerti Mas. Ngerti ya. Nah, itu loh. Jadi hari ini kita sudah kedatangan banyak banget bintang tamu yang ada. Nah, kita ini jajir bintang tamu ada tuh. Nah, kita ada bintang tamu yaitu ada dua sosok ya, sosok cewek yang dimana ini adalah orang yang sangat amat berpengaruh di Big Plan Official ini. Baiklah. Teman-teman. Dan apa ya anjir ngebleng aku so dhisik tangan bisik. Perkenalan ya. Ini dia ada Mbak Rita sama Mbak Putri. Hai Kak. Dia salah satu admin di sini, Mbak Putri. Kalau Mbak Rita juga admin juga di Marketplace. Nah, hari ini kita bakal bahas perselingkuhan, Bang. Perselingkuhannya Pak Imbong. Apakah ada mengikuti perselingkuhannya Mbak Imbong ini, Mbak? Jujur li ya, kalau dari aku tuh perselingkuhan Mbak Imbong aku gak seberapa ngikutin ya. Cuman di TikTok itu keluar intinya tentang Paula dan Mbak Imbong gitu. Cuman aku kurang tahu sih, kurang paham. Iya, tentang perselingkuhan itu. Tapi nggak tahu ya kalau Mbak Rita barangkali mengikuti atau kalau Mbak Rita. Kalau dari aku sih nggak seberapa jauh, cuman seliuran aja. Kalau di perselingkuhan itu kan kita belajar gimana caranya seseorang itu bersyukur atau enggaknya punya pasangan ya. Kalau saling melengkapi ya nggak akan mungkin kayak terjadi yang kayak gitu. Mungkin kayak merasa kurang kasih sayang, kurang. Kalau kurang materi kayaknya enggak ya, karena kita kenal. Sosok Mbak Imbong itu dia berkecukupan, tapi ada gosip juga katanya Mbak Imbong itu pelit ke istrinya entah atau gimana. Itu yang jadi awal mula Paula ini berselingkuh. Tapi kita nggak tahu ya itu rahasia pribadi mereka, sebabnya apa. Tapi ada satu hikmah yang kita ambil ya, kita harus bersyukur. Itu udah pilihan kita ya, harusnya dijalanin sih. Itu resiko berumah tangga ya guys. Ya kebetulan Mbak Rita ini sudah berumah tangga loh ya. Sudah berumah tangga. Kemarin udah berapa lama Mbak berumah tangga? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun berumah tangga loh. Ada iki, piye mendapat sampean Mas? Kalau Pak Imbong ini Mas. saya berapa ngikutin. Saya ngikutinnya cuman ya apa? Mancing loh. Nek menurut sampean dari sudut pandang sampean, apakah posisi Mbak Imbong ini salah apa enggak Mas? Karena tadi yang disebutkan Mbak Rita kalau istrinya Mbak Imbong ini enggak tercukupi Mbak ya dari segi apa? Pengen jalan-jalan mungkin pengen keluarin budget buat bulanan mungkin tuh dari situ Mas. Nah, kalau menurut sampean gimana? Apakah wajar seorang laki-laki memanage selebar itu memanage keuangannya keluarga? Tapi kalau katanya Mbak siapa Paula Fountain tadi, si Pak Imbong ini jarang ngasih uang jajan istrinya. Ternyata gitu lah. Nah, menurut sampean Mas? Kalau saya nggak tahu apa hitungannya masalahnya. Tapi kalau kayak gitu emang tanggung jawab laki-laki nggak sih, kayak tanggung jawab ya? Memberi terus kayak nafkahi. Tapi kalau masalah kayak gitu itu udah saya nggak tahu sih. Gue nggak tahu.
Maksudnya kan itu Tadi jadi bapak rumah tangga juga. Anda sebagai bapak rumah tangga nanti masih ada planning untuk gimana keluargaku ini bisa sejahtera, bisa apa, sakinah mawaddah warahmah gitu. ya harusnya sih kalau bisa kalau ada masalah kayak gitu lebih dibicarakan dengan baik-baik aja, jangan kalau masalah sepele apa hitungannya jangan sampai ada kayak pisah apa gimana, soalnya kan kasihan anaknya nanti gimana ke depannya, terus kayak banyak lah problem lah nanti. Nah, kalau menurut kalian berdua sebagai cewek ya kan, melihat kondisi baikmu yang seperti itu, gimana menurut sampean? Apakah kalau sampean posisinya jadi Paula ini tadi bakal ninggalin langsung, atau kalian minta rujuk, rembukan dulu gitu, musyawarah gitu? Kalau dari sudut pandang kalian sebagai cewek ya kan, yang notabene-nya agak ribet ya Mas ya, sangat ribet sekali, sangat ribet ya, sangat ribet. Gimana itu? Dari Mbak Ita bisa. Kalau menurutku ya, mereka kan sama-sama kerja. Kalau untuk kebutuhan mereka jalan-jalan atau buat fashion, mungkin itu kebutuhan mereka sebagai selebriti. Memang. Tapi kalau untuk masalah memanage keuangan itu sebenarnya kan tugasnya wanita ya. Entah nanti kayak penghasilan Mbak Imong berapa, Paula berapa, harusnya tuh semuanya dimanage wanita sih harusnya. Tapi tergantung kesepakatan mereka juga di pernikahannya. Kayak gitu aja sih. Berarti kalau dari sudut pandangnya Mbak Rita, posisi Mbak Imung ini salah ya? Apakah bisa dibenarkan apa salah? Nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan. Mungkin itu sudah kayak sebuah tindakan kayak Mbak Imung tuh emang bijaksana sih aku akui. Maksudnya dia sudah pernah memberi kesempatan pertama ya di maksudnya itu kan sudah pernah memberi kesempatan pertama dan disia-siakan. Dikasih kesempatan kedua tapi diulangi lagi ya, itu mungkin titik kesabaran seseorang diuji di situ. Gitu ya. Dan di sini sudah keputusan finalnya kayak gitu ya, kita hargai lah. Berarti kalau sampai jadi Mbak Paula ini, sampai bakal nerusin lagi apa enggak? Kira-kira? Kalau aku ya memposisikan, pasti aku akan memperbaiki diri dulu ya. Buktinya Mbak Paula kan juga dia lebih mendekat lagi ke Tuhan kan, ke Allah kan, beribadah dulu, menenangkan diri. Itu mungkin bentuk manusia beda-beda buat memperbaiki dirinya kayak gitu. Terus nanti kedua pasti juga akan memperbaiki dulu hubungannya ke Mbak Imong. Kalau ke anak pasti mereka akan jaga sih hubungannya biar gak berdampak ke anak. Yang penting itu anak itu tadi ya. Yang harus dijaga mental, psikisnya harus emang dijaga tuh anak. Dampaknya pasti ke anak. Itu aja. Nah, kalau dari Mbak Putri sebagai seseorang yang masih belum menikah ini gimana? Kalau sebagai pandanganku ke depan juga ya, karena di zaman sekarang itu perempuan di gen-genku ya, di tahun-tahunku, tadi sudah tua ya, benar banget. Kita itu semakin takut dengan menikah karena banyaknya isu-isu perselingkuhan, isu-isu suami pelit, KDRT dan segala macam itu sangat amat banyak, sehingga membuat kita itu lebih mengejar karir daripada umur untuk menikah. Wanita karir ya berarti ya. Wanita karir. Siap wanita karir. Ini kalau dari aku, menurutku kalau misal aku jadi wanita karir terus abis itu dapat cowok yang notabene pelit, menurutku ya, aku aja bisa membiayai diriku sendiri gitu. Tapi kalau pelit sebenarnya susah untuk diubah karena itu udah bawaan lahir menurutku. Jadi seenggaknya jangan pelit, tapi kita sama-sama mau bekerja sama gitu loh. Iya. Benar. Jadi dua-duanya itu karir, yang cowok kerja, yang cewek kerja. Kalau di dalam Islam gaji cewek itu adalah gaji cewek, gaji istri. Jadi nggak boleh hak istri nggak boleh diminta suami. Tapi kalau misalnya seorang istrinya itu mau membantu untuk membantu ekonomi keluarga, yaitu pahala buat istrinya gitu. Jadi menurutku kalau isu-isu yang keluar tentang Mbak Im yang pelit dan sampai Paula merasa dia tidak nyaman, menurutku ya, kita nggak tahu ya rumah tangga orang dalamnya kayak gimana. Cuman menurutku itu mungkin sudah benar-benar keterlaluan mungkin. Apalagi ada isu Paula itu nggak boleh ketemu sama anaknya. Waktu ulang tahunnya kemarin pun
Paula udah coba, udah bawain kado segala macam, tapi nggak diperbolehkan ketemu anaknya. Menurutku itu udah jahat banget. Karena seorang ibu itu pasti deket sama anaknya tuh udah bener-bener anak itu segalanya kalau buat ibu. Tuh. Tapi sifat manusiawi ya, kita juga nggak tahu. Mungkin dari Mbak Imong udah segitu kecewanya jadi suami, dan karena diselingkuhin kan, itu dihianatin tuh rasanya sakit banget ya. Banget ya. Mungkin dari kalian yang pernah dihianatin, mungkin kalian juga ngerasain rasanya tuh nggak enak banget, sakit banget. Buat memaafkan seseorang aja kalau kita nggak ada waktu, nggak benar-benar komitmen sama diri sendiri, oh iya aku memaafkan, itu pasti lama prosesnya. Jadi ya mungkin itu bentuk kecewanya, ya itulah, balik lagi dampaknya pasti ke anak. Itu salah satu dampaknya yang kelihatan kita sebagai konsumsi publik. Iya, itu salah satu alasannya juga Gen Z kaum kaum wanita itu bukan malas menikah ya, kita benar-benar memfilter cowok-cowok zaman sekarang gitu sih. Berarti sampai mencari yang benar-benar itu sejalur sama sampean gitu ya. Untuk cari yang sejalur itu sebenarnya dari awal mungkin agak susah ya, tapi kita sama-sama mau belajar lah. Sama-sama mau belajar yang enggak kekeh pada pendiriannya, aku ini kamu ini. Idealis lah ya. Oke. Kalau sampean Mas sebagai cowok oleh arek wedok yang seperti itu kayak Paula Van Houten, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda langsung membiarkan dia atau ingin rujuk? Kalau saya ingin itu sih Mas, baikan lagi. Ya, baikan lagi. Meskipun dia mengulang lagi kayak gitu, diselingkuhin lagi. Itu yang sulit itu. Itu yang sulit Mas. Apakah kalian mau kembali apa? Kalau saya sih kalau bisa diperbaikin lagi. Terus kalau ada sifat kayak gitu dibuang aja Mas. Kayak sifat yang intinya jelek lah. Soalnya kalau kita lihat itu kasihan anaknya nanti gitu. Kalau lihat orang tuanya kayak gini, apalagi nanti takutnya anaknya trauma apa gimana, takutnya masa depannya nanti terganggu lah. Iya. Kalau bisa baikan, kalau ada hal yang kayak gitu kita langsung dilupain aja Mas. Ya gitu ya. Apalagi ini kan kayak persidangan belum mulai, terus Pak Asu belum jatuh kesehatan. Itu. Mungkin karena selama ini Mbak Imong tuh lebih banyak yang bertanggung jawab ke keluarga, jadi anak itu diminta ke Mbak Imong kali ya. Sebenarnya kan anaknya tuh masih ada yang balita ya, harusnya kan masih tetap butuh ibu. Nah, sosok ibu ini. Sorry ya, aku sebenarnya gak ngerti berita lebih paham mana sebenarnya. Tapi yang salah garis bawah itu tentang perselingkuhan itu ya guys ya. Mungkin dari kalian yang pernah merasakan diselingkuh itu gimana sih? Karena sorry, aku di sini nggak pernah diselingkuhin. Rasanya nggak pernah diselingkuhin. Nggak pernah. Tapi selingkuh berarti. Ya dong. Selingkuh dong. Kebalikan. Nah, makanya pengen denger dari kalian. Rasanya gimana sih diselingkuh? Mungkin bisa share satu-satu nih. Gimana rasanya? Mbak Putri sih. Baik. Itu dulu dari Pak. Ya. Gini ya. Roda pemain. Nggak ada satu pemain ya guys. Enggak sensor nanti. Korban yang tidak macam. Makanya dia ini korbannya ada gitu. Itu bisa tuh. Kita macam korban halo. Gini ya guys. Menurutku perselingkuhan saat kita pacaran itu salah satu bentuk mungkin dia menyeleksi yang terbaik dari yang terbaik. Jadi sebenarnya ya kita tuh nggak bisa menyalahkan salah satu pihak. Mungkin akunya juga salah, mungkin dianya juga sepenuhnya yang salah. Ya, gitu. bisa gitu. Tapi so far menurutku aku sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Tetapi merekanya yang lebih memilih untuk mendua gitu guys. Karena ya kan apa ya bentar. Karena laki-laki ini kan ini ya Mas ya. Kalau kita makan setiap hari makan daging terus kan bosan ya. Bosan ya enggak? Makan soto terus makan bubur terus bosan kan? Bosan. Nah, bosan enggak ada. Rasa banget. Bosan enggak ada di supply gitu loh. Enggak ada. Kita kan ngicip lain ya kan. Enggak ada salahnya. Kita kan laki-laki juga butuh hiburan nih. Tapi itu sekedar hiburan toh.
Kebanyakan gitu. Itu kan kayak masih di zona pacaran ya guys. Ya, Tapi kan gitu. itu cuma hiburan ya kan. Nah, tetap kita sayang tetap satu. Tapi kalau hiburannya sudah lebih batas, aku sudah tidak bisa mentolerir ya guys. Kan nggak lebih batas ya. Cuma sekedar ya sharing-sharing ngopi gitu paling. Nggak sampai yang Kalau sama temennya it's okay ya. Tapi kalau sampai tapi kan kalau lebih dari cewek pun juga gitu. itu sama. Ya Kalau udah, dari aku itu, aku nggak mempermasalahkan kamu mau teman sama siapa, mau keluar sama siapa, mau jemput siapa terserah. Tapi kalau sampai aku tahu depan mata, aku tahu sendiri dia chattingannya sampai sayang-sayangan sampai itu kan berarti kan selingkuh kan? Bukan yang cuma teman-teman doang gitu loh. Jadi sampai sering ya seperti itu. Kalau aku sih Maksudnya menjadi korban yang seperti itu. gini deh, kalau misalnya aku bener sering, tapi mereka itu yang selingkuh selalu minta balikan lagi ke aku, itu berarti gimana menurut kalian? Berarti PLT mandi mas. PLT mandi. Gimana? Kalau mana PLT Dukunnya cas sih. Atau mungkin si cowoknya tuh setelah dia sadar ya kehilangan sosok yang selama ini nemenin gitu ya. Pasarannya lama terus mbak? So far lama terus, minimal 1 tahun. Nah, apalagi kan di umur yang masih muda ya, pasti pasangannya juga mulai perintisan lah, mulai menata sesuatu, menata masa depan lah. Ditemenin sama orang yang mau menerima nih apa adanya dalam keadaan susah yang ditemenin. Terus gak ada Mbak Putri, mungkin dia merasa kayak kehilangan pasti lah. Oh, berarti sampai ini tipe cewek yang support banget ya sama pasangan dia. Support banget ya. Tapi realistis lah ya. Support realistis tapi ditinggal gimana tuh? Oh iya, emang maksudnya. Tapi nanti kalau udah ditinggal balik lagi ke aku ya apa terus aku ya apa? Kok ini masih tinggal masih apa? Aduh, sing lanang ya apa sing lanang ya? Ini sejak mana ini? Tadi dan Sing mana? Yang mana? Itu pilihannya banyak. Mana man? Oke, berarti main di kilo, main bola ya. Main bola. Gila. Gitu. Apa? Promosi. Oh, promosi. Oke, kita disuruh promosi lur sama produser kita lur. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa untuk order produk kita yang ada di website kita ya lur. Kita udah update katalog terbaru di websitenya apa? bigplanfurniture.com ya. bigplanfurniture.com nanti dikasih di sini loh, di bawah ada watermark loh ya. Bisa langsung aja cek di situ. Dan juga di e-commerce kita nantinya juga akan rilis loh katalog kita, bisa dicek aja Instagram, TikTok sama YouTube. Mau di follow. Nanti kalau ada info selanjutnya kita kabarin di situ loh. Nah ini kita lagi gunain kursi kantor ya ini. Di kantor yang Kursi kantor, ini sangat tampil nyaman dan kalian pasti kalau kerja pakai kursi ini wah kerjaanmu sejam ya kan. Jadi sangat langsung beresin karena kursi ini ya mas terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Koyok DE terlalu nyaman nak. Teman-teman jangan lupa order ya. Langsung aja gas. Kalau kalian pengen tanya harga bisa DM ke Instagram kita Big Plan Official. Oke lanjut. Masuk mah. Sampai om anjir. Tadi dari pembahasan yang mana? Cowok yang mana? Cowok yang mana? Ayo cowok yang mana? Cowok yang mana yang menyakitimu sampai kamu itu apa ya? Bikin trauma. Karena aku heranku itu kalau cewek disakitin kayak gitu sering trust issue. Ini apa ya? Apa yang membuat dia itu dirugikan banget gitu? Kok sampai trust issue banget gitu? Sebelumnya itu aku diselingkuhin tapi it's okay, kayak setelahnya mungkin seminggu sedih tapi udah ganti sama pacaran yang lain, sama orang lain gitu, maksudnya pacaran sama orang baru gitu ya. Tapi ada satu yang benar-benar membuka aku banget. Itu bukan karena selingkuh, karena restu orang tua guys. Wah, sulit ya. Jadi setelah relationshipku yang terakhir itu yang karena restu orang tua, akhirnya sampai sekarang aku jomblo guys. Karena itu aku bukan nggak mau move on, bukan nggak bisa move on, tapi lebih ke restu dari orang tua itu tadi ya. Akhirnya aku memutuskan untuk di umurku yang sekarang itu lebih baik benar-benar memfilter benar-benar yang harus dikenalin ke orang tua itu yang mulai serius gitu, yang bukan yang cuman untuk
pacaran anak-anak muda sekarang cuma buat teman-teman kondangan, teman-teman ngopi gitu, enggak guys. Jadi bener-bener yang punya planning ke depannya oke, nyambung sama aku. Karena jujur di umur sekarang itu cari yang kayak gitu agak susah guys. Gampang kan? Kan ada aplikasi itu Tantan itu. Aku adalah anak yang tanpa aplikasi Masa? Kamu nggak suka? Masa? Gak suka. Gak pernah pakai? Gak pernah. Sama sekali? Sama sekali. Install doang gitu nyoba? Install itu gara-gara aku cowokku dulu mantanku itu dia install gitu, selingkuh di situ. Akhirnya aku pengen nyoba, tak cariin username-nya dan ketemu. Terus? Tak putusin. Ngechat langsung gitu? Itu kayak aku pakai fotonya orang lain gitu loh, gitu loh ke orangnya gitu. Jadi ya udah di situ akhirnya aku nggak suka uninstall, ya nggak mau. Dia cuma install aja berarti dia udah punya tujuan yang nggak baik. Benar, menurutku gitu sih. Cuman pernah nggak main? Aku nggak suka. Kalau aku nggak pernah mas. Chat. Cek mas. Kalau agak. Cek itu aku masih. Pernah mas saya. Nggak Pernah. Nggak pernah mas. Kalau pernah nggak main? Masa kamu mungkin ibu satu ini nggak mungkin? Aku bukan tipe orang yang suka virtual ya guys. Jadi sukanya ketemu langsung. Enggak kan dikasih lewat aplikasi ketemu gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya orang ya. Aku sering sebenarnya. Jadi nyaman. Sering mas saya. Di awal dari benar-benar komunikasi. Benar. Oh gitu. Jadi lebih enak langsung ketemu ngobrol gitu. Aku anaknya lebih suka gitu guys. Jadi kalau misal kenalan sama orang itu langsung keluar, nggak suka yang di chat, telepon segala macam. Lebih tahu apa ya karakteristiknya orang ini kayak gini, terus ngobrolnya nyambung nggak, cara dia memperlakukan aku gimana gitu sih. Oke, sudah. Gantian nih, siapa lagi yang mau share? Ini sebenarnya hostnya siapa ya? Nervous aku pak. Ada apa tidak nervous, tidak ngobrol momen ini. Berhubung hostnya ini adalah nggak ada ini pak, ini nggak ada script loh. Jadi kita mau langsung loh. Ada script, jadi ngelantur kayak gini pun maaf ya kalau nggak tahuan kita ya. Jadi masih baru, nanti mungkin next episode kita bakal nge-script mungkin ya. Kita bikin script ada prompter di sini. Ya aku yang mau ngobrol. Ayo. Hostnya kan juga jadi korban perselingkuhan nih. Ayo kita share dong. Bisa nih masnya, bisa cerita ayo. Waduh, kisah pernah gimana, kita pengen dengar. Kalau aku nggak ada mbak, aku lebih ke tulinan mbak. Oh, berarti dia malah pemain ya guys. Tapi dulu ya. Bukannya so pemain tak gimana ya itu loh. Kalau kita makan daging terus setiap hari kan bosan ya mas. Iya. Dulu mas zaman kita asik mancing loh mas, mancing kita mancing. Kayaknya stop banget seren ya kan. Wis aku jenis pensiun lah. Ya itu dulu sering kayak gitu sih aku pakai aplikasi gitu, pakai ya gitu langsung ketemu sama seminggu 2 orang gitu dulu. Yang penting nggak sehari 7 orang lagi. Wah tidak kuat dong. Aku pernah setelah yang relationshipku terakhir itu kan aku sama ini jalan tapi cuma jalan, bukan yang apa ada something gitu enggak. Jadi aku nge-mall tapi ketemu sama cowok yang satunya lagi. Aku nge-mall sama misal nge-mall sama cowok A. Aku tahu di situ ternyata ada cowok B. Langsung aku minta untuk nggak jadi ke mall itu. Gitu. Kira ini malah sebenarnya bukan ketahuan ya, lebih ke ya kan memang kita gak ada apa-apa gitu loh ya, kita jalan-jalan biasa. Nggak ada apa-apa tapi gandengan tangan tapi membalikan. Enggak, aku tidak gandengan tangan. Nggak mungkin. Demi serius. Terus ngapain nih aku nih mall? Iya jalan-jalan, makan nonton biasanya gitu. Berdua tapi. Berdua. Dikonceng. Dijeran sih. Ya. Dijeran. Jadi lebih safety ya mau. Lebih safety, mengurangi jarak dengan dia gitu. Jadi kalau carinya jejer. Main nih. Oke. Tapi Mas Bagus kan ibaratnya nakal-nakalnya kan aku udah nakal lah bu. Terus apa? Oke. Pemain introvert gitu ya. Mana ada kita nakal. Jadi pemainnya kan udah dulu. Enggak pemain. Ngawur pasang bola. Pemain lagi. Jelek kan kalau di sini ya. ML. Kayak masa lalu yang ibaratnya kurang baik lah. Itu kan udah yang dulu. Biarkan berlalu. Pasti nanti di suatu saat itu pasti akan
kita tuh punya titik untuk jenuh gitu loh. Benar. Nanti pasti akan berubah dengan sendirinya, entah dipertemukan dengan orang baru atau Orang yang sudah tepat. Oke, setuju. Atau mungkin nanti kayak punya keinginan diri sendiri untuk berubah. Mungkin sekarang ya udah menemukan Mungkin ya, mungkin. Cuma nggak tahu lagi dilihat ke depannya gimana ya. Oke. Ditunggu jalannya ya. Wah itu Masih jauh gak sih? Kalian umur berapa sih guys? saya masih muda saya ini. Udah Mbak, aku masih SMP ya, lulusan SMP ya Mbak. Heran Tanya bos, kamu tuh co-host tidak ada pergerakan sekali tadi gimana? Aku yang bingung. Ayo. Banyak yang mendominasi mereka dong. saya bingung sekali ini saya. Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan. Gantian Mas Fajar cerita nih Tanya. Ahmad. Masalah Mas. Diselingkuhinya tuh sesakit apa sih? Tapi kan dia gak pernah diselingkuhin. Gak pernah mbak. Gak pernah mbak. Ya. Astagfirullahaladzim. Hubungan ini sama lurus ya. Lurus terus Ya. Terus atau kamu yang gak tahu ya? Mungkin nggak ini ya, nggak trans Trust issue. Transition. Transisu ngerti? Oh bukan. Omongannya saya ini transisu Mas. selingkuhnya nggak kasar mungkin. Saya nanti bukan tipikal orang yang selingkuh sih. Bukan ya. Diselingkuhin? Kalau diselingkuhin sih nggak pernah. Nggak pernah. Nah, Kayak pas mancing nomor aku nak boleh molga. kalau itu kurang tahu. Kurang tahu ya. Kurang tahu. Jangan bilang. Tapi kalau Tapi sampean sendiri kalau pacaran kayak gitu kenalin orang tua langsung nggak Mas? Kalau saya kenalin orang tua langsung. Kok manis, Malah Mas? itu pesan ibu sendiri. Ibu sampean nih malah yang pesen Pesan kalau kayak deket apa mau pacaran sama cewek, coba dikenalin ke Manis sama Mas. Wah, manis Mas. Mau cak ibu cewek mau cak ke rumah. Tak aja Mas. Ya Terus kenalin akhirnya- lah. Maksudnya kan biar orang tua ngerti orangnya karakter. Direstuin akhirnya. Alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. dan ya. semua nggak Apaan pernah ya, dulu? direstuin. Ada yang nggak direstuin nggak dulu? Dulu kan saya pacaran cuma 3 kali aja Mbak. 3 kali aja itu. Itu yang pertama SD itu kan cinta monyet. SD. Masa kenalin orang tua? Iya benar. Dia diajak duelin, Mak. Kalau itu kan tetangga sendiri mbak, udah tahu kayak orang tua sendiri, orang tua saya terus sama orang tuanya dia kan udah tahu, kan nggak perlu dikenalin juga kan. Udah tahu itu cinta monyet. Terus kedua itu SMP. Nah SMP ini yang pertama kali saya kenalin ke orang tua. SMP ku mau kenal Sudah mas, mau kenal apa nih? soalnya omongan ibu ya mas. Wes berarti SMP ku pikiran wis dewasa banget yo. Wah, Dewasa yo. Arek dong ngejak budal lah bener mama wis dewasa banget. Ini ke mas soalnya ben, apa ya? Bawa anak orang soalnya kan. Biar kita itu kayak orang tua kita itu ngerti orangnya gimana, biar kita itu bisa dapat kayak restu, apalagi dia biar nggak itulah nggak deg-degan lah nanti kalau ke Juga. depan. Ya nanti Daripada cowok ngajak main cewek ke tempat yang mungkin konotasinya lebih ini ya, nggak nyaman, mungkin nggak baik. Mending dibawa pulang ke rumah ketemu orang tuanya ya. Berkenalan ya. Berkenalan sama Berarti keluarga. kalian sendiri kalau apa pacaran gitu dulu dikenalin langsung apa nggak berani? Kalau aku, oke Pak Putri. bareng aja semangat ini. Dari mantan yang ke 1 2 5 4 5 10. Astagfirullah. Harus disebutin. Kayaknya nggak bisa. Enggak, kalau aku sebagai cewek selalu minta dikenalin. Selalu minta dikenalin ke orang tua. Kenapa itu minta dikenalin? Supaya aku lebih bisa membangun chemistry dengan keluarganya gitu. Aku tipe anak yang seneng deket sama keluarganya, jadi bisa diterima baik seandainya nanti lama gitu ya kita relationshipnya. Dan alhamdulillahnya selalu benar-benar diterima dengan baik gitu, dengan benar-benar yang bumi banget di aku itu gitu. Tapi kalau untuk ke keluargaku, sebelum-sebelumnya itu ya bukan aku kenalin sih, mereka yang datang ke rumah kayak jemput, kayak apel gitu ya kalau Sabtu gitu. Tapi nggak yang aku ngomong dulu jelasin ini cowokku terus nanti mau kesini ini enggak pernah. Tapi setelah yang relationshipku terakhir yang nggak direstui orang tua itu semuanya aku ceritain. Sebelumnya yang sebelumnya tuh nggak pernah aku cerita. Jadi mereka sendiri yang datang, yang jemput gitu. Tapi kalau
setelah yang relationship terakhir itu semuanya aku ceritain, dari dia menjemput, dia anaknya siapa, dia rumahnya mana, orang semuanya aku ceritain ke mamaku gitu, supaya mamaku ngerti dan aku nggak dapet beban, nggak dapet masalah kayak kemarin yang tentang restu gitu sih. Ada pernah Salman dapat cowok yang nggak mau dikenalin gitu? Pernah nggak? So far nggak pernah sih. Nggak pernah. Kenalin semua ya. Karena jemput kan ke rumah, jadi mau nggak mau kan tetap harus kenalan. Iya sih ya. Kalau Barita, dulu. Kalau aku sih dari dulu Kenalin juga apa nggak? dikenalin, karena orang tua aku bilang kalau kamu punya pacar bawa aja ke rumah. Di sana kan apalagi umurku yang dulu tuh kayak rawan gitu loh guys ya, kayak masih sekolah udah ada duluan, orang tua itu pasti menjagai buat anaknya nggak ke arah sana. Nah itu aku mempraktekkan, dan orang tua aku tuh tahu tanpa aku cerita kalau cowok ini tak ajak datang ke rumah lebih dari 3 kali, itu berarti dia pacar. Tapi kalau cuma jemput atau cuman kayak main sebentar 1 kali 2 kali itu pasti cuma teman gitu. Apalagi malah dari Bapak tadi kan bilangnya restu ya, aku belajar juga dari restu. Aku jadi keinget kalau di hubunganku sebelumnya tuh nggak direstui karena kita tuh selalu beda agama. Tapi selalu. Jadi aku dari dulu mantanku dari sekian itu aku nggak pernah dapet yang seiman. Jadi di pacaran dia yang sampai nikah ini, dia itu kan seiman, tapi aku tuh nggak bisa, kayak masih proses lah, sampai bertahun-tahun tuh masih belum bisa menerima dia. Tapi orang tua aku ini menerima, orang tua dan keluarga semuanya tuh kayak support dan merestui. Dan aku belajar kalau restu orang tua itu tuh mempermudah segala sesuatu apa yang kita kerjakan. Kayak hubungan itu kayak lebih terjaga. Terus orang tua support, terus kayak lurus gitu loh. Setuju. Makanya tuh setelah aku putus itu, sekarang semua aku ceritain karena aku merasa hidupku lebih terarah, lebih semuanya dipermudah sama Allah karena restu orang tua. Iya, gitu. Justru malah dari situ dulu itu orang tua aku sangat merestui, sedangkan aku sendiri itu perlawanan dengan restu itu. Malah rasanya aku yang kalah karena doa orang tua itu luar biasa ya guys ya. Kuatannya itu melebihi apapun lah. Jadi restu itu ya terpenting sih. Kalau orang tua udah bilang enggak ya sebaiknya kita kayak lebih mengerti apa tujuan orang tua tuh pasti terbaik buat anaknya gitu. Jadi setiap aku kenalin ke rumah ya orang tua aku selalu welcome sih. Semuanya welcome sebenarnya, meskipun kurang suka mungkin cuman tetap menghargai pasangan kita gitu sih. Tepuk tangan semua, tepuk tangan. Itu tadi statement closing dari Mbak Rita ya. Udah berapa menit? 2 menit lagi mungkin kita bakal bakal challenge jawab cepat ya. Oke. Jawab cepat ya. Challenge jawab cepat. Pertanyaan nih. Pertanyaannya sih, saya mikir dulu. Buat siapa dulu? Terserah, ini. Sama dulu aja dulu. Aku dulu ya. Pikir. Pacar 1 sama pacar 2? Apa nih? 1 apa 2? 1 lah. 1. Selingkuh apa diselingkuhin? Kalau sekarang diselingkuhin aja deh. Diselingkuhin aja. Selingkuhin? Nyelingkuhin. Dan kontrol ya, karena aku percaya guys, aku percaya karma. Kalau kita melakukan hal baik, pasti orang-orang yang datang ke kita juga baik. Iya. Pacaran ketemu apa enggak? Ketemu Apa enggak? Ketemu lah. Ketemu. Tanya, woi. Aku tanya sembarang. Wah, random gitu. Apa aku sih tanya? Ayo. Boleh lah. Apa? Banyak sih tanya saya. Mau dinyain tanya. Boleh. LDR atau enggak? Enggak. Kenapa enggak dulu? Ya lebih suka ketemu aja. Ya kan LDR kan nganu apa jenenge? Apa dalam Islam apa? Ketemu itu. Enggak, kalau enggak ketemu pacaran apa namanya? Pacarannya enggak ketemu dalam ta'aruf. Dari Islam kita Oh iya, diajak orang ta'aruf. Masa pernah? Ya Allah. Tapi aku menolak guys. Kenapa menolak?
Aku takut, aku yang kenal aja masih diselingkuhin, apalagi yang nggak kenal. Ya itu sebenarnya pikiran salah ya guys, cuman aku belum siap untuk menerima tahap itu, gitu aja sih. Oh, tapi sudah pernah dijak? Sudah. Kenal lama barusan? Ya baru-baru aja. Baru. Tapi dianya emang anaknya niat nggak pacaran gitu, niatnya taat. Oke. Sudah selesai ya. Terima kasih Mbak Rita, Mbak Putri sudah datang di podcast ini ya teman-teman ya. Coba teman semuanya jangan lupa cari furniture ya kan, sing murah, berkualitas, bergaransi, anti rayap, anti berlek, anti semuanya Mas ya. Wah, Big Plan Furniture ya. Ojo lali, langsung aja digas di website kita di www.bigplanfurniture.com dan juga cek kalau kita ada di Instagram, TikTok dan juga e-commerce nanti coming soon ya teman-teman ya. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Next video kita mau undang siapa lagi, taruh di kolom komentar dan tulis di komentar bawah mau tanyain apa aja. Mungkin nanti Mbak Rita, Mbak Putri bisa jadi narasumber lagi di next video. Mau ditanyain karena kita terbatas ya syutingnya ya 30 menit maksimal ya. Maaf ya. Ini sebenarnya kita pengen ngobrol terus sampai larut malam. Sampai Karena ini adalah produksi tersantai kita. Jadi teman-teman yang kan di sini kita kerja ya, dengan adanya podcast ini kita akan mengeluarkan emosi dan juga keluh kesah kita di sini. Kayak ngopi-ngopi gitu lah, sambil ngopi-ngopi ya kan. Iya buat teman semuanya langsung aja gas di Instagram kita atau di TikTok kalau mau pesan di furniture-nya kita ya bisa berbuat ngomong. Wes sudah diobrol kok ngene ingat gitu mangke. Ya kok ganti mana apa enggak sampai tahu? Ganti mana kok sampai apa? Ya. Wis ngono ya, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.